Aduh, itu rada iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dina danget ieu urang kadua kali ngempel. Memang resep nama upami ngempel kieu mah urang ngobrol we gitu tah. Tong aya naonnya. Tahu serius. Oh, lu serius mah ke. Serius mah ieu ngegas lanjut kita nih kan. Ya, mohon alhamdulillah. Nah, dinten wengi ieu abdi dipaparin tema nu rada hebat ya Kang Aceng. Hebatna silaturahim cenah. Ya, urang ieu we urang tinggal dina sababaraha dalilna boh ti hadis atau napi ti Quran. Etan ke urang bahas sareng kitu tah kitu we. Da simkuring mah da teu biasana naon saresna mah. Mengurang ieu nya Kang Wawai nya sareng ajengan Wawai anu ti Cibogo biasa sareng diskusi gitu tah. Abi share screen supados biasa katingal dalil-dalilna tina Quran atau napi hadis lah. Urang tinggal upami nyarios silaturahim. Kieu nya masalahna silaturahim sareng silaturahmi. Eta teh sami wae salesna mah. Sami wae mung di bangsa di urang we kadang-kadang sok dimasalahkeun. Padahal rahim sareng rahmi sami wae hartosna teh kekeluargaan gitu kan. Mohon kasih sayang atau kekeluargaan. Kalau kita merunut kepada rahim yang ada di dalam rahim wanita ya, ibu gitu, itu rahim teh sayang. Teu aya orog nu keluar teraseri teu aya pannya Kang Nanangnya. Oh, komo ngajeleng mah. Komo ngajeleng mah. Komo salto mah gitu tah. Teu aya. Nu aya oge. Begitu keluar ceurik teh budak teh. Orok teh ceurik tah. Kunaon beceurik tah? Kunaon beceurik tah Kang Asep? Kaget cenah, balang mah udah leutik kana gede. Lain kaget ningali bapana. Duh, bapak urang siga kieu cenah. Bukan. Sanes janten begitu bro kan alam dunia ieu tanggung jawab kehilangan rahim kasih sayang di dalam rahim ibu itu hilang lepas gitu. Kahoyong mah raswe tidak ada seorang ibu yang memarahi anaknya ketika di dalam rahim. Erek budak eta tatajongan bari najong bari segala rupa bari naon anger we diusapan. Si katep, si geulis, pokoknya mah oleh rupi teu aya nu disintreuk kitu tah patuanganna. Pan teu aya nya. Eta gara-garana rahim seorang ibu teh betul-betul sangat hangat dimiliki oleh si orok teh. Enak sekali. Makanya tidak ada anak yang di dalam rahim ibu itu dia menangis atau pokoknya mah segala rupi itu aya. Tapi menikmati bagaimana di dalam rahim ibu itu. Maka begitu bro, ceurik eta orok. Bahkan sieun kehilangan di alam rahim. Jadi alam itu kan aya alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, sareng alam akhirat nanti. Jadi aya 5 alam kayak kurang. Urang terus dugi ke alam mana tah? Alam dunia. Sekedap deui ke alam kubur. Terus di alam kubur kayak ditaros ku malaikat di alam barzah. Pamit di barzah kayak ke alam akhirat. Kantun hisab di dinya. Berata kumaha nu sae awon teh terus dihisab di alam akhirat ke. Insyaallah hari muslim mah gitunya. Sadayana oge lebet ka surga. Amin. Mung aya proses ketika di alam kubur sampai ke alam barzah eta prosesna teh mang tahun-tahun tah. Anu nyawon disiksa di alam kubur, anu sae nya raos di alam kuburna. Makana aya doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu fa akrim nuzulahu dan terimalah
atau muliakanlah ketika dia nujulahu, turun di dalam kubur. Nujulahu wa wasi' madkhalahu, dan perluaslah kuburanna. Sanes diperluas teh tina tipe 2 hiji janten 3 atau napi Diagengan. sanes diageungan. Sanes memang tina amal urang, kumaha amal urang sae, maka bakal ngaageungan eta. Teu sempit teuing, raos we pokona. Sok geura cobian. Nah, mun eta jadi alam rahim, kembali lagi kepada alam rahim. Kita rahim itu ketika anak turun ke dunia, begitu dia menangis karena dia hilang kasih sayang, takut kehilangan kasih sayang ibu yang begitu hangat sekali. Maka kata di dalam Quran juga di surat Al-Fatihah saja mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sangat sayang kepada siapapun juga Allah memberikan kasih sayangnya. Baik muslim, non-muslim, saha oge, dipaparin hirup, dipaparin rezeki. Rahman itu. Tapi Rahim, kasih sayang Allah yang sangat khusus kepada orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang muslim. Nah, itu adalah dalam rahim rahim Allah, kerahiman Allah. Maka silaturahim itu atau silaturahmi menyambungkan tali kasih sayang yang hangat ini kita sambungkan lagi gitu tah. Silah teh kan sambung. Upami aya kalimat menghubungkan silaturahim eta sebetulnya nama mubazir. Menghubungkan dengan silah itu sama. Tapi dah urang mah kebiasaannya. Di dalam beberapa hadis ada yang mengatakan silaturahim itu ini ada 3 ya. Hadis itu ada perintah silaturahim, ada keutamaan silaturahim, terus ada kalau kita meninggalkan silaturahim itu bagaimana? Kalau di dalam perintah silaturahim ini ta'budullah wala tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakat wa tusilul rahmi darhu. Jadi artinya beribadahlah. Nah, ini disatukan silaturahim itu dengan tuqimus shalah, mendirikan salat, kemudian dihijikan juga dengan menunaikan zakat, tu'tiz zakat wa tusilur rahmi. Nah, hebatnya eta. Hebatnya teh antara ibadah yang mahdhah, yang ibadah yang utama dihijikeun jeung silaturahim, berarti silaturahmi itu adalah kesatuan ibadah yang sangat berharga, yang paling hebat sekali lah. Kantos abdi ngadongeng tentang Nabi Musa pamit telepat mah. Kantosnya Teh Yulinya, kantos abdi Nabi Musa nuju silaturahim deh. Iya. Kantosnya upami hilap deui Diulang weh. berarti urang memang tos karolon. Hilap deui kan. Hilap deui eta Janten kieu ketika Nabi Musa alaihissalam kedatangan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, engkau 1 minggu lagi akan dicabut nyawa engkau." Nabi Musa mengatakan, "Kumaha?" Carios Nabi Musa, "Labbaik ya." Siap. Nah, gitu. Siap, saya akan mempersiapkan dalam 1 minggu. Apa yang dipersiapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika 1 minggu sebelum dia panggil ajalnya, dia ambil ajalnya. Nabi Musa bersilaturahim ke tetangga, ke saudara-saudara, ke teman-teman, semuanya memohon maaf. Nah, bersilaturahim. Terus nu kadua naon? Memberikan barang-barang yang dimiliki oleh Nabi Musa kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman, kepada orang lain. Karena dibagikan. Dan memang tidak akan dibawa maut. Tadi dicanak maut itu barang-barangnya. Nah, Nabi Musa ngumumkeun ka jamaahna yen anjeunna samingun deui bade dicabut nyawana. Tibalah saatnya ketika hari H-nya datanglah para jamaah Nabi Musa ingin melihat seorang nabi dicabut nyawanya. Ngempel eta, ngempel seueuran. Terus ngempel seueur teu sumping-sumping wae eta malaikat maut teh. Jadi rada
kabayang kurang seorang nabi begitu dia mengatakan kepada jamaahnya dia akan dicabut nyawanya hari itu, tetapi tidak dicabut-cabut dan malaikat maut sumping wae. Wah, izin atuh. Ayo urang mah alhamdulillahnya malaikat maut aya. Oh, Nabi Musa mah izin. Aduh, kumaha ya izin ku jamaah ya cenah. Wah, sampai ada jamaah yang mengatakan Musa bohong katanya. Akhirnya keluar anjeunna berkholwat dan kemudian mendoa, ya malaikat Jibril, ya Allah, ya Rabbana, kenapa saya yang dijanjikan hari ini untuk dicabut nyawanya kok tidak dicabut-cabut? Telami torojo Jibril. Saur Jibril kieu, ya Musa, kata Allah, engkau di akhir hayatnya melaksanakan dua hal yang sangat hebat, yaitu silaturahim, memperbanyak silaturahim, dan bersedekah. Kata Allah, engkau ditambah lagi 70 tahun usianya. Masya Allah, 70 tahun ditambahina. Nah, jamaahna nguping eta sadayana. Margi ketika malaikat Jibril lungsur teh menyerupai manusia. Kata Allah, engkau ditambah lagi 70 tahun gara-gara silaturahim sareng sedekah. Nah, eta hebatnya. Kabayang ku urang ya bahwa ketika Nabi Musa memberikan barang-barangnya itu adalah barang-barang bekas. Dan ketika itu ingin diperbaharui dan 70 tahun teh alhamdulillah barangnya janten enggal. Ta eta rupina mah saur Kang Aceng tadi. Ini ada rejeki dari hasil pertemuan silaturahim kepada saudara-saudara, teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Kabayang teu ku urang kapungkurnya kekela-kela. Ya silaturahim di dieu teh hoyong nambihan yuswa teh sadayana. Teh Yuli hoyong ditambihan 70 tahun deui. Kabayang. Kang Nanang geus rempo meureunna tambah geus terus aya di dieu meureunnya Kang Nanang. Nah, mungkin Nabi Musa ketika itu yang diberikan silaturahim ternyata memperbanyak rezeki. Rezeki mah emang rezeki wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki itu nggak tahu dari mana. Ketika kita bertemu sekarang, itu kita diberikan rezeki. Sok upami anu teu damang, nuju teu tiasa kukumaha. Moal tiasa urang ngobrol sapertos kieu. Ih rezeki ti Allah. Tapi ada pertanyaan ketika itu, apakah rezeki ini sudah disyukuri oleh kita? Jangan-jangan kita tidak mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, coba kita bersyukur syukur kita ini dalam satu hari. Nah, gitu tah. Yaitu ketika kita bertahajud, bersujud kepada Allah di sepertiga malam, kemudian kita bersyukur di situ 18 jam ke belakang kita melaksanakan kegiatan, apakah kegiatan itu yang bisa menyakitkan orang lain, kita memohonkan maafnya, apakah kegiatan yang di belakang itu kita banyak berbohong dan sebagainya, terus dalam 18 jam ke belakang sebelum kita tahajud pada saat itu. Rupi nama kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu bersilaturahim. Nah, urang oge silaturahim teh identik sareng silaturahim ba'da Idul Fitri. Leres teh nya. Upami Idul Fitri pasti aya silaturahim. Teu sawios. Memang Idul Fitri silaturahim. Dan maaf-maafan teu sawios, teu kuna naon. Tetapi memang langkung sae upami bermaafan ketika kita sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi dina Ramadan teh urang terus bersih, beres, tah saling bermaafan. Raos masuk bulan suci teh. Tapi itu kuna naon, urang lakukeun deui dina Idul Fitri atau Syawal, teu sawios urang bersilaturahim. Nah, kapungkur banyak bersilaturahim teh keur zaman kolot urang baheula. Itu silaturahim teh sebelum masuk bulan Ramadan. Maka ketika itu kita teh sok mawa rantang ka tetangganya bari bermohon maaf, mawa rantang. Kadang-kadang rantang teh terus muter, kadang-kadang balik deui ka urang, nah asa wau rantang teh ieu teh cenah tah. Itu rantang saya cenah. Jadi memang di kampung punten ya di lemur abdi di Singaparna masih keneh eta
dilakukan. Upami sateacan Idul Fitri teh sok aya silaturahim. Mudah-mudahan ayeuna oge di beberapa tempat abdi ninggal kitu. Masih keneh budaya silaturahim sebelum masuk bulan Ramadan. Bagus sekali. Nah, ini hadis-hadis tentang keutamaan silaturahim. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga mengatakan silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi untuk menjalin hubungan yang terdekat kepada kita, kepada tetangga, kepada saudara, teman, dan sebagainya. Bukan karena membalas kebaikan, bukan karena Mas Darono memberikan rantang kepada kita, sahur terus orang membalas. Nah, itu bukan silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi walakinal wasil alladziina idza qata'ta rahimuhu wasalaha. Jadi itu yang dimaksudkan dengan silaturahim. Nah, nuka dua ada hadis ancaman pada orang-orang yang memutus silaturahim. Mereka yang memutus tali silaturahim itu ada yang memutus tali silaturahim itu ancamannya memang dosa. Sama seperti kita tadi kan silaturahmi itu disatukan dengan ibadah mahdoh. Nya sholat, nya zakat, nya segala rupi disijikan ku Rasulullah. Nah, dan jangan sampai memutus silaturahim. Nah, maka kalau yang memutus tali silaturahmi itu terancam dosa. Mamin dan bin ajdar. Nah, jadi tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia ini bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat. Apa itu? Daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Ya rada riwas oke kan. Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa qala Allahu azza wa jalla anna rahman wa ana khalaqtur rahim wastaqattu laha minasmi wa man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battatahu. Jadi ketika aku adalah yang maha pengasih, kata Allah, Ar-Rahman, aku membuat ikatan persaudaraan dan memberinya nama dari namaku. Jadi ikatan persaudaraannya amun urang masuk kadang-kadang aya Nurul Hidayah, Al Hidayah, naon segala rupita. Jika siapa saja yang mempertahankan ikatan silaturahmi ini, maka mempertahankan hubungan dengannya. Dan aku akan memutus hubungan dengan siapa saja yang memutus silaturahmi. Naudzubillahi min dzalik. Allah sudah mengatakan kalau kita memutus tali silaturahim dengan sesama kita, makhluk dengan makhluk, maka Allah akan memutus silaturahmi dengan Allah. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan sanes kurang gitu ya. Nah, bagaimana ada hadis juga yang mengatakan bahwa keuntungan bagi yang mempertahankan silaturahim. Ada beberapa keuntungan. Kita lihat dalam beberapa hadis mengatakan Abu Hurairah melaporkan seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya keluarga dan jika saya berusaha menyambungkan silaturahim, maka mereka berusaha memutuskannya." Orang sok itu tara. Kadang-kadang sok itunya. Kadang-kadang orang mah tinggal kieu. Bojo orang ngajakan, "Pak, urang ngalongok si A yuk." Ah, naon si A? Manehanana urang gering metra ngalongok cenah ka dieu. Tah eta teh ada saling memperpanjang tali putusnya silaturahmi itu. Padahal tidak harus begitu. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Maka Allah akan terus menyambungkan silaturahmi itu. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, maka mereka balik berbuat jelek kepadaku dan bersikap tak acuh.
saya bermurah hati pada mereka. Rasulullah kemudian menjawab, jika seperti yang dikatakan, maka engkau melempar debu panas ke wajah mereka dan tetap di sana atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala serta malaikat yang selalu membantu ya, malaikat yang selalu membantu seperti hadis ini adalah ada hadis yang diriwayatkan yang atas perkataan dari Allah, tidak masuk dalam Quran, ada. Nah, akan membuat terus menang atas mereka selama kamu mengikuti jalan yang baik ini. Ini ada hadis-hadisnya, dan ya ada, kita lihat dari beberapa Al-Quran juga ya. Ini hadisnya hampir sama. Di beberapa Quran mengatakan walladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan atau menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hari hisab yang buruk itu. Di dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 21. Ar-Ra'd itu surat ke-13. Al-Qurtubi rahimahullah berkata ayat ini begitu jelas menunjukkan masalah silaturahim. Jadi menyambungkan tali persaudaraan. Ini adalah pendapat Qatadah rahimahullah dan kebanyakan para ahli tafsir. Meski demikian, ayat di atas mencakup semua bentuk ketaatan. Jadi ada riwayat-riwayat dari tafsir ini. Tafsir ini selalu diriwayatkan oleh hadis, ditafsirkan oleh beberapa hadis dan kemudian disebar kepada para sahabat. Ya, ini di dalam hadis Bukhari juga mengatakan barang siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskanku, Allah pun akan memutuskannya. Jadi memang silaturahmi itu tidak semudah yang kita bayang. Silaturahmi. Nah, ini ternyata silaturahmi itu masuk ke dalam ibadah yang begitu hebat sekali. Maka disatukan di dalam hadis tadi, silaturahmi itu disatukan dengan pada ibadah mahdoh. Nah, ayat Quran yang tentang memutuskan hubungan silaturahmi ini ada di dalam surat Quran, surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Jelas. Ini ada ada beberapa contoh lah cara-cara orang yang memutuskan silaturahmi. Model kieu lah. Bilih gitu, ayeuna panandang Pak Kang Nandang itu ayeuna janten wadek, sibuk pisan, terus orang tepang di kampus teu ngaliek-liek acan. Tah raraosan urang kumaha? Si eta mah tah rek putus hubungan tah. Putus silaturahim. Eta teh kengengan kitu teh. Mungkin saja Kang Nandang mungkin sedang sibuk yang tidak dalam pikirannya terkenal ogenu, padahal eta teh babaturan lises heubeul gitu tah. Nah, eta aya bahasa di dalam Al-Qur'an bagaimana memutus hubungan silaturahmi dan menyambungkan kembali. Nah, dan akhirnya kita bertemu di sini, kita bisa menyambungkan kembali di sini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 juga begitu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh,
dan memutus apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ya, kabarnya jangan menjadi orang-orang khosirun. Khosirun itu adalah orang yang rugi. Ya, khosir, Pak. Dalam surat An-Nisa juga dikatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha jauzaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang, tadinya kita sendiri. Bayi sendiri nangis, orok, berojol, nangis, karena khawatir dekapan hangat ibu akan hilang, kemudian dia tidak punya kawan. Min nafsin wahidah, dari manusia yang satu, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa. Kemudian Allah menciptakan istrinya dari keduanya, ada laki-laki, ada suami, ada istri gitu. Dan kemudian berkembang biak terus, laki-laki perempuan berkembang biak. Nah, maka di sinilah bertakwalah kepada Allah agar kamu saling meminta satu sama lain untuk berhubungan silaturahmi. Da pami tiasa mah tong ngan ukur urang ungkul ngempel teh. Tapi pala putra urang teh ngempel. Urang silih kenalkeun supados tiasa tong pareumeun obor ka hijina mah teras tiasa manyangkeun duduluran. Mudah-mudahan we gitu tah. Da urang mah santragan sayuswa meureun putra-putra urang ge hampir sami gitu tah. Sayuswa kitu anu tos gaduh incu nya incuan gitu tah. Nu teu acan nya putra tiasa lanjut kudinya. Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian silaturahim adalah bisa memperpanjang usia yang tadi di dalam hikayahnya Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian bisa menambah rezeki. Itu di dalam Al-Quran beberapa disebutkan, kalau mau warham, warjuk, katanya perpanjanglah silaturahmi, dan kemudian Allah akan memberikan rezeki. Cekap sakieu nu dipihatur pinama hapunten bilih aya kelepatan da ya pamitiasa mah urang sareng diskusi wae gitu perkawis ieu. Nah rupina mah cekap sakitu Kang Aceng. Atur nuhun pisan Kang Adang. Enten atuh di stop heula eta stop screen. Ditutup heula. Alhamdulillah. Munal pisan Kang Adang pondok tapi lumayan ya. Janten urang teh sakali deui tah dinu kumpul kieu oge sami sareng manjangkeun silaturahmi ieu teh. Mohon. Tuh, manjangkeun silaturahmi. Mudah-mudahan abdi ge namanya teh janten isin ya ku Kang Adang ya. Abdi mah teu acan pernah ka bumi Kang Adang, tapi Kang Adang pernah ka rompok abdi gitu. Abdi ge masalah ya Kang Adang. Waktu di Madinah oge sanes abdi nu ka Kang Adang, kalau Kang Adang nu ka abdi. Mohon sahawe nu ti payuna. Nah, gitu. Pantesan Kang Adang masuk rezekina gitu. Amin. Kang Aceng di mana ya? Abdi di Madinah di Sarampun Bojo di hotel naon kieu arep teh. Muhun norojol eta nya. Eta tahun 2018 gitu. 2018 nya 2 tahun yang. Serang ieu mah